sesuai dengan perencanaan. Jadi ya, emang perencanaannya adalah kita akan mulai atau berdiri sebelum official opening tanggal 2 Oktober. Dan memang beberapa pertandingan sudah dimulai sejak tanggal 23 kemarin ya. Halo, kembali lagi bersama saya di Galeri Sebastian. Hari ini saya beruntung sekali bertemu dengan salah seorang yang sangat hebat dan saya mendapat banyak sekali pengetahuan baru yang hari ini kita akan bagikan ke rekan-rekan semua gitu. Dan siapakah orang spesial yang saya ajak ngobrol hari ini? Itu Mbak Linda Wahyudi ya? Mbak Linda Wahyudi. Mbak Linda apa kabar? Baik. Wah, ini luar biasa. Sehat, puji ya, Tuhan. Senang sekali Mbak Linda meluangkan waktu bersama saya untuk bisa bincang-bincang. Terima kasih, luar biasa. Jadi gimana? Dia di sela-sela kegiatan yang banyak ini sekarang ngapain? Wah, masih buat laporan PON. Oh sekarang giliran laporannya ya? Laporan, Giliran jadi udah akhir sih, udah tahap akhir. Jadi tinggal kita penyerahan laporan terakhir itu, baru kan ada termin yang terakhir juga. Jadi memang begitu itu prosesnya. Nah, tahapnya seperti itu. Dan saya dan tim lagi persiapkan ada kejuaraan nasional antar klub bola voli indoor usia 17 tahun. Saya pengen buat di Sidoarjo nanti. Sidoarjo. Tanggal 7 sampai 12 Desember. Tapi secara keseluruhan kemarin PON itu gimana? Sukses ya? Puji Tuhan sukses, Pak. Kalau dibilang orang lain sih yang nilai ya. Saya juga kaget ketika semuanya bilang bukan orang di Papua aja, tapi di luar ini, terutama Jakarta ya, ternyata mereka nonton. Ya kalau mereka nonton artinya mereka lihat televisi gitu loh. Itu yang dari pertama memang kita coba Pak. Ya jadi PB dan juga saya kebetulan di hire sebagai konsultan perencana waktu itu. Jadi saya bilang ini Papua jauh loh. Mau pergi ke sanaannya aja mahal, maaf ya. 10 juta Pak pulang pergi. Bisa pergi ke Tokyo. Betul. 7 jam pula atau 6 jam kan perjalanan. Bukan mengecilkan, siapa yang mau nonton ke sana dan lagi pandemi. Ya, betul, kan hebatnya ini kan lagi pandemi. Ya, itu ada dua hal yang menurut saya ketika acara itu selesai kita perlu bersyukur gitu ya dan bangga gitu karena pertama itu dibuat di tengah situasi pandemi. Betul, Pak. Dan itu kan ada pro kontra waktu itu. Betul. Ya mau dibuat. Dan itu berhasil, tidak ada klaster baru. Ya kan? Iya. Tidak ada klaster baru. Itu kan luar biasa. Itu luar biasa. Yang kedua, itu situasi keamanan di Papua juga. Dan itu berjalan sangat aman. Aman. Ya? Benar, sampai selesai kan dari pembukaan sampai selesai. Dan pembukaannya luar biasa. Saya terkagum-kagum melihat acara pembukaan. Iya, pembukaannya dan pas ya. Pemilihan temanya juga pas. Kemudian juga begitu beraninya mungkin presiden turun ke bawah bermain bola. Itu memang dia kepengen begitu, Pak. Oh, nekat ya presiden kita istilahnya. Nekat Makanya betul. kalau pinjam istilah ada pengamat pemerhati olahraga, dia bilang apa? Ini PON adalah pekan olahraga nekat. Oh, pekan olahraga nekat, betul. Karena nekat emang benar. Ya presidennya nekat. Presiden nekat. Di lagi sana, pandemi. Situasi keamanan di sana juga. Betul. Jadi kalau kita lihat dari sepanjang tahun ini dan tahun pandemi ini, Pak, hebat banget emang bener PON, Pak. Sama Olimpiade Tokyo loh, Pak. Cuma ada di dunia yang bisa menyiarkan atau menggelar multi event itu hanya Tokyo, Olimpiade, dan PON Papua. Di Tokyo aja kan dibatasin, nggak ada penonton. Di kita penonton, Pak, bilangnya 25% nggak tahu jadi 50 atau 75. Ya itu susah ya.
Tapi saya sih bilang, saya nomor satu yang saya dibilang orang nekat, Pak. Oleh semua teman-teman saya di broadcast dan juga semua keluarga ya. Lu berani banget pergi ke sana. Karena saya pernah pulang dari sana, saya COVID. Mau pergi ke sana, saya COVID lagi. Saya 2 kali, Pak, kena. Tetap nekat banget. Saya nekat, saya bilang, saya nggak tahu ya. Hati saya bilang, saya harus ke sana dan Papua itu luar biasa gitu buat saya. Oh, jadi itu saking cintanya. Iya, saya ngelihat, ke tanah Pak. Papua ya. Dan saya kenal beberapa atlet Papua sejak saya ikut Olimpiade 2004. Saya kebetulan jadi kayak chaperonnya waktu itu ya, sama pres atasnya, atas persnya. Saya lihat betapa mereka tuh hebat loh, Pak. Kenapa kita enggak gali atlet-atlet dari sana gitu ya, loh. Sangat berbakat ya. Iya. Jadi saya maksa tuh. Waktu itu saya pergi. Orang bilang, tuh ada tembak-tembakan. Jauh, saya bilang. Jauh sekali itu, Pak. Nggak ada dari kota ke kota itu yang bisa naik mobil. Nggak ada. Ya, karena kan orang itu kan hanya dengar berita ya. Jadi kalau di Papua tembak-tembakan. Padahal tembak-tembakannya di jauh di ujung mana, di hutan ujung mana gitu. Jadi orang pikir, oh itu Papua Pak sebenarnya yang saya juga agak sedih kadang-kadang sama teman-teman media sendiri ya. Saya suka bilang tuh sama teman-teman media, lu pada ini ya, saya bilang yang enggak ya lu angkat gitu loh. Sayang Mbak, karena nggak ada kayak gitu loh. Dan mereka orangnya kalau dilihat prokes, sangat prokes kemarin. Saya pun kagum loh Pak. Ketika opening, ya jadi sebelumnya ada latihan, itu namanya anak-anak Papua yang nari, yang kecil-kecil, umurnya 10-11 itu, kok tahu prokes? Dia pakai distancing, nggak main-main, bercandaan sama teman-temannya. Dia bisa ini nyolok sendiri. Saya belajar dari mereka lupa untuk colok sendiri. Karena kita kalau mau ke Lukas NMB Stadion itu, kita harus ini semua. Kasih lihat bahwa antigen kita itu negatif gitu loh. Dan itu saya lihat. Kita nggak pakai ini, dia tegur. Itu event anak-anak itu? Iya. Hebat ya. Lihatin gitu. Kakak, panggilnya kan semua kakak kan? Mau ibu, mau apa kakak? Mana ininya? Saya malu waktu itu Pak. Saya lupa, kan panas yang saya buka gitu loh. Ya di luar sih itu gitu loh. Itu yang saya nilai bahwa mereka itu mengerti. Dan satu lagi yang saya dapat dari sana, mereka tidak bodoh Pak. Itu di stadion itu ada tour guide. Tour guide-nya hebat-hebat. Dan mereka lulusan mana? Monash University. Ada yang dari Amerika. Nggak bodoh Pak. Dan English-nya sangat fluent. Oke. Nah itu tour guide untuk di stadion. Ini khusus untuk tour guide di stadion. Ya. Oh memang di-hire khusus atau gimana? Mereka itu anak-anak dari Papua yang memang sekolah di luar negeri. Jadi mereka dipanggil pulang untuk bantu itu. Ada yang sudah lulus. Oh, oke. Jadi buat saya punya kesan PON kemarin itu saya ngikutin PON kan udah lama Pak. Sejak saya jadi atlet tahun 77, saya ikut PON aja 3 kali. 77, 81, 85. Tidak ada yang sebaik PON ini. Yang di Papua ya? Oke, keren. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh nih soal ini, jadi larut, kayaknya pemirsa ini pengen dengar. Tadi saya sudah ngasih prolog sedikit. Mbak Linda ini seorang olahragawan, lalu kemudian wartawan cetak, lalu kemudian jadi wartawan TV, jadi sekarang menjadi apa ya namanya? Julukannya apa sekarang? Broadcaster atau apa? Iya, saya juga bingung Pak. saya lebih suka dibilang ya sport spesialis ya. Saya spesialis tapi memang di broadcast. Di broadcast, khusus broadcastnya ya. Iya, Mbak Linda bisa cerita dulu nggak? Ini gimana sejak awal perjuangan jadi olahragawan? Kenapa sih mau jadi olahragawan waktu itu, lalu kemudian seterusnya sampai sekarang ini? Bisa panjang loh Pak ceritanya. Jadi persingkat. Saya Pak terus terang, saya kepengen jadi atlet karena apa? Saya kepengen keluar negeri. Oke. Hanya dari olahraga yang bisa keluar negeri. Ketika saya masih muda, kan susah kan? Tahun-tahun 75, 76.
saya nggak punya uang, keluarga saya nggak punya uang, saya mulai dari bawah semuanya. Jadi saya cuma lihat, oh buat gimana ya caranya bisa keluar negeri ya? Oh jadi atlet. Itu dari mana ide kok? Tahu nggak Pak idenya dari mana? Nah, dari atlet. Saya dari kecil dibawa sama orang tua saya nonton olahraga. Asian Games tahun 62. Bayangin Pak, Bapak kan belum lahir kan? Terus saya udah umur 62, saya umur 6 tahun Pak. Jadi saya nggak pernah lupa sama Asian Games tahun 62 di Jakarta. Di Jakarta. Oh itu 62 udah di Jakarta ya? Iya. Saya nonton dibawa sama ibu saya, sama tante saya nonton, saya ingat sekali, saya nonton renang, loncat indah ada namanya Lani Gumulya. Ibu Lani Gumulya itu masih ada sampai sekarang dan masih sehat. Kemarin beliau adalah orang terakhir yang memberikan ke Susi Susanti obor di Asian Games, yang nyalain. Dia medali emas loncat indah. 62. 62. Oke, terus? Dari situ saya selalu bermimpi, Pak. Saya kepengen banget jadi atlet. Saya bayangin Stadion Utama Senayan kalau saya lari di situ gimana. Saya jalan parade atau defile gitu, saya punya kebanggaan, apalagi bawa bendera merah putih. Itu aja sebenarnya. Jadi saya terus saya sekolah, Pak. Tapi di sekolahan saya selalu gila dengan ekstrakurikuler olahraga. Nah, terus milih olahraga apa waktu itu? Saya pernah lari 100 meter, tapi saya nggak pernah juara. Kalah lah sama yang lain-lain ya. Kalau di sekolah saya juara, tapi di DKI gitu ya saya buntut gitu loh. Akhirnya saya berubah. Saya basket saya nggak berapa ini ya, karena mainnya gitu aja gitu. Ya saya suka mengutin bola Pak, orang latihan. Di sekolah saya pungutin bola softball, kalau lewat, lempar, jauh gitu. Anak-anak SMA, saya SMP. Saya pungut, saya balikin, saya lempar, dilihat sama coach, sama pelatihnya. Dia lihat tuh, sini kamu, coba. Dia suruh saya tembak di satu bidang. Saya nembaknya bagus terus. Langsung sama dia bawa saya ke Senayan Pak. Masukin di klub softball Raja Wali. Dari situlah saya udah nggak pernah pindah apa-apa Pak. Langsung di softball terus? Iya. Oke, nah kalau softball itu kan tim ya? Iya tim. Kenapa saya pilih tim? Tadi saya baru cerita sama teman di sini, saya bilang kenapa saya suka olahraga. Karena hanya dari olahraga ada kalah dan menang. Oke. Di tempat lain nggak ada loh Pak. Maaf loh, teman-teman di DPR juga saya bilang, kamu kalau mau jadi orang fair, sportif, kalian jadi atlet dulu deh. Karena kalian tahu kalah dan menang. Kan di politik juga ada kalah dan menang. Kan kadang-kadang nggak terima. Oke. Oh ini sportivitasnya ya? Hanya di olahraga yang bisa menerima kalah dan menang. Sesudah kalah atau menang, kita salaman, kita pelukan, selesai. Event itu pertandingan tinju ya? Coba Bapak lihat, nggak ada yang sesudahnya berantem lagi. Setelah itu, kan mereka salaman. Ya, di luar ring juga mereka berteman. Kecuali mereka punya dendam lain ya. Itu yang saya belajar. Jadi dari situ saya bertolak, saya bilang, kenapa saya suka olahraga? Karena sportivitas. Sportivitas. Tadi kenapa milih tim? Kenapa milih tim? Tim itu beda sama individu Pak. Dan saya sudah survei, saya sudah selidiki, saya sudah ikutan semuanya. Di individu Pak, egoisnya luar biasa. Yang lari tadi ya? Iya, itu apalagi kalau kita main ya, kita nggak, itu egois sekali. Dia nggak pernah mau pikirin yang lain. Tapi begitu kita ada di beregu Pak, kita mikirin, kita harus solider, kita harus bisa sacrifice. Kalau enggak, dan kita kan nggak bisa menang sendirian, terutama di softball. Lalu waktu di softball pernah menang? Oh iya dong Pak. Oke, menang. Prestasinya apa aja tuh? Wah kalau di Kejurnas sih saya DKI menang terus sih Pak. Jadi kita tahun 77 tuh pertama kali yang memecahkan rekor membantai atau ngalahin tim yang selalu menang. Jabar waktu itu. Jabar. Oh itu atas nama DKI ya? Iya saya DKI. DKI, oke. Kemudian saya ikut SEA Games 2 kali. Kejuaraan dunia saya 2 kali Pak.
Wah, hebat dong. Jadi SEA Games apa Di prestasinya? SEA Games selalu cuma perak. Kenapa? Kita nggak tahu tuh sama Filipina selalu kalah. Padahal kita udah pernah ngalahin Filipina loh Pak. Satu-satunya angkatan saya kebetulan ya yang pernah ngalahin tim Filipina. Filipina tuh hebat banget. The Blue Girls namanya. Kejuaraan dunia kita di 82 di Taipei, cuma di ranking 42, tapi itu ada di divisi tengah, jadi kita juara di situ. Dari banyak negara ya, itu 65. Kalau di 86 di Auckland, kita nomor 12 waktu itu. Oh, luar biasa dong. Iya. Softball. Jadi apa cita-citanya terwujud dong? Terwujud. Masuk olahraga. Iya. Jadi Pergi atlet, ke luar negeri. Luar negeri. Iya. Jadi udah luar biasa ya. Jadi betul dong ya. Jadi, saya makanya bilang Pak, terutama ke anak-anak muda, apa yang menjadi mimpi Anda, ya itu dia. itu yang ini Akan terwujud akan ya. terwujud. Betul. Jadi mimpi itu menjadi doa. Betul. Dan doa itu bisa menjadi kenyataan. Benar. Tapi benar, harus diikuti, bukan benar, sekedar mimpi bukan aja. Bukan sekedar mimpi. Itu Jadi yang saya lakukan. Kalau hanya mimpi pada saat tidur, mah nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi mesti Dan mimpi saya ikutin itu. itu Pak. Saya percaya banget apa yang dimimpikan itu bisa terjadi kalau memang semuanya dengan kita bersyukur dengan harapan segala macam. Berakhir dari olahraga tahun berapa? Terakhir saya di tim nasional tahun 91. Saya dimarahin sama RCTI, disuruh pilih mau mau tetap jadi atlet atau mau kerja betul waktu itu. Loh, kan saya masih main loh Pak, jadi wartawan saya masih main. Oke, kan nah, tadi belum cerita. Ini kan olahraga itu dari usia berapa? Dari yang saya mulai jadi tim itu dari tahun 75. Jadi 75. usia 17 18 ya. Berarti kan kuliah ada. Iya, kuliah saya Kuliah tetap sambil olahraga. olahraga. Dulu saya punya ini Pak, moto. Sekolah tidak boleh mengganggu olahraga. Olahraga. Atau olahraga tidak boleh mengganggu sekolah. Terbalik Enggak, ya? terbalik kalau Sekolah saya. tidak boleh mengganggu Iya, olahraga. saya dapat dispensasi berkali-kali di UI. Kan harus ujian tuh. Saya mesti kejuaraan dunia. Sampai saya pernah di ban lah istilah di ini ya, di nggak boleh ujian, maju ujian karena saya tinggalin Pak, mesti skripsi. Yang belain siapa tau nggak Pak? Terkenal sekali. Siapa? Pak Ishadi SK. Ah. Itu dosen saya juga, pembimbing saya. Loh. Kebetulan Jadi Pak dosen. Ishadi dulu Iya, saya ngajar punya di dosen. UI? Iya. Juga Pak Yakob Utama. dosen apa mereka? Pak Ishadi ya broadcast Pak, ambilnya. Makanya saya ke broadcast karena beliau juga. Jadi broadcast ini sudah dari dulu. kala ya? Iya, Jurusan televisi itu ya? dulu bilangnya. Oh, televisi ya? Iya, pertelevisian. Oke, jadi selesai kuliah jadi wartawan. Wartawan di mana itu? Di Kompas, di bola. Kompas Bola. Iya, bola. Founder saya Pak. Oh, kenapa mau jadi wartawan? Karena pengen keluar negeri itu aja. Oh, lagi-lagi keluar negeri. Jadi mimpinya ini memang. Emang saya pengen keluar negeri, punya teman banyak yang internasional. That's it Pak. Oke, jadi pertama kalau mau keluar negeri jadilah atlet. Ya. Gratis kan? Oke, kalau di dunia kerja Jadi kalau mau wartawan. jadi wartawan. Iya. Ketika itu saya ditawari oleh wartawan Kompas yang suka foto, yang suka liputan. Pak Ignatius Sunito. Dia itu emang ininya beatnya kebetulan di softball. Dia bilang, dia selalu ini, saya suka nulis Pak. Oke. Jadi ditawarin lah mulai masukin tulisan. Dari situlah. Dan masuk Kompas. Iya, dan terus dia bilang, Lin, kamu kan atlet ya, kamu nulis ya, nanti masukin ya di Kompas gitu. Lama-lama ditawarin, mau nggak jadi wartawan? Oh mau aja. Oh. Wartawannya apa? Olahraga. Iya, nanti kamu keluar negeri terus gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi cita-cita terwujud. Oke, di Kompas dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari 84 sampai 90 akhir Pak. Kemudian saya langsung masuk. Dari 84? Iya, 84. 83 akhir tuh saya udah mulai dipanggil di Kompas. Oke, dulu. sampai 90. 84 mulai di bola. Karena kita set up dummy bola itu terbit bulan Maret tanggal 4 Maret 84 sampai tahun 90 akhir saya. Itu rubrik bolanya atau kan ada tabloid itu? Tabloidnya. Tabloid, iya. Iya, saya penulis aja situ, wartawannya.
Waktu itu cewek satu-satunya Pak. Satu-satunya ya? Iya. Oke. Setelah itu 91 saya langsung diminta RCTI. RCTI itu berdiri tahun berapa Tahun ya? 89 masih pakai decoder. 90 dia buka. Nah 91 saya dipengaruhin tuh Pak, karena saya diminta dulu sebelumnya jadi komentator. Dari komentator itu saya komentator untuk ini tenis. Oh, tenis. Tenis dunia. Kebetulan ada tour Chris Evert sama Martina Navratilova ke Jakarta. Karena saya pernah wawancara mereka di Jepang, mereka tahu saya dekat sama dua orang ini, atlet ini. Akhirnya saya jadi escortnya Pak di Jakarta. Ketika saya jadi escortnya mereka, ya udah, ya semua-muanya akhirnya melihat ya saya emang orang olahraga. Oke, nah ini kan dari wartawan cetak ke televisi. Apa yang berbeda dari dua Waduh, itu? beda banget Mbak. Ketika kita jadi wartawan cetak, kan kita individu kan? Oke, kita nulis udah kita lempar editor, udah bye-bye kan? Tapi kalau TV, hitungannya tidak bisa. Semua-muanya kita tergantung sama orang. Ketika kita wawancara, kita mesti ada kamera. Sekarang aja banyak VJ kan, bisa langsung video ini langsung, bisa ngomong. Dulu kan nggak ada. Besar-besar kameranya, ING ya, saya mesti kerja sama kameramen, saya mesti kerja sama editor, saya mesti kerja sama lagi sama semua yang control room dan sebagainya. Kemudian ke siapa lagi? Ke marketing, sales, programming, banyak Pak. Dan hitungannya adalah detik. Oh, ya kerja. Nah, yang menarik beda itu, banget itu. Yang menarik itu yang saya saya ikuti Mbak yang memulai program olahraga di TV. Iya. Itu bagaimana membangun itu kan sesuatu yang baru. Betul. Saya pakai nalar aja Pak. Oh, pakai nalar. Nalar dan pengalaman waktu saya di bola. Bola itu buat saya benar-benar guru yang luar biasa ya di bola itu ya, di tabloid itu. Saya belajar banyak dan saya selalu ngeliat apa sih olahraga yang disukain. Kan orang selalu bilang gini, olahraga itu segmented. Hanya pria usia dari 5 tahun sampai 45 yang baca olahraga. Dari situ Pak, saya belajar, saya bilang enggak juga, saya gila olahraga gitu. Jadi saya pelajari, saya bilang enggak, yang nonton ini pasti ada perempuan juga. Saya maksa tuh, waktu saya masuk di RCTI, saya bilang saya bawa pikiran saya dan pengalaman saya ketika saya di tabloid di bola gitu. Akhirnya saya pilih tuh Pak, apa sih dulu diajarin sama Sumo? Gampang, Olimpiade, Asian Games, Grand Slam tenis misalnya. Terus kalau bola apa aja? Mulai Piala Dunia, Champion, terus semua tuh Pak, saya hafal itu. Liga-liga. Liga. Ketika saya masuk di RCTI, saya bilang sama yang punya, nih mesti punya ini, saya bilang. Baru orang lihat dan orang butuh TV waktu itu hanya TVRI. Ya udah belilah Pak. Kalau English Premier League pertama itu dibeli emang oleh yang punya RCTI, ya dari Bambang, Peter Gonta gitu loh. Terus kemudian saya lihat Liga Italia menarik, kan ganteng-ganteng. Waktu itu aja saya senang banget waktu di bola. Beli dong Liga Italia. Dan waktu itu Pak, Liga Italia di dunia yang beli nomor 1 itu RCTI. Oh iya? Di dunia. Jadi televisi pertama yang membeli hak siar itu, betul, pertama kali RCTI. Wah, itu mestinya RCTI itu dapat penghargaan dari Liga Italia dong ya? Dulu iya Pak. Saya selalu diundang. Dan itu dapat murah dong? Emang murah dulu Karena Pak. mereka belum punya pengalaman. Benar. Dan belum ada komentar bahasa Inggrisnya. Saya dulu setengah mati loh Pak urus satelit. Karena ngurus broadcast itu, siaran langsung itu nggak gampang. Oh, kirain cuma switch aja gitu. Kagak Pak. Apalagi dulu. Saya punya pengalaman parabol yang besar tuh Pak, TVRO di RCTI yang besar sekali. Saya pernah ngengkol Pak. Karena apa Pak?
salah posisi, salah ininya, apa namanya, Ya, kemiringan segala macam itu kan. Kan misalnya kita kalau dari internasional dari Eropa, kita biasanya di Indian Ocean region, IOR deh, itu ini kalau satu lagi POR kan Pacific, itu kalau yang dari Amerika gitu. Nah ini orang satelit kita Pak, salah koordinat Pak. Oke. Kebayang nggak Pak? Cuma nggak siaran nggak dapat. Oh nggak dapat. Saya masih ingat itu dulu presenternya Dali Tahir, tahu kan ya Pak Dali, terus almarhum Gregi Manupasa. Dia sampai gini, saya produser Pak, kan selalu kasih kode nih, keep talking apa gitu kan. Terus saya bilang keep talking, udah mana satelitnya, tahu nih belum dapet gitu. Pas itu Pak dilihat salah koordinat. Waduh, jadi sementara udah tayang, jadi baru masuk kita di babak kedua, di first half hilang semua. Emang nggak ada persiapan sebelumnya? Ada, kalau salah sedikit udah Pak, salah semua. Salah kunci di atas misalnya, ininya nomor key-nya salah, nggak dibuka. Dan dulu tuh namanya commentary English ya, si Liga Italia, kita sampai nyewa dari channel 5 di Inggris Pak. Dia off tube, dia cuma nonton gitu, terus dia ngomong Martin Tyler tuh jagoannya. Nah ini menarik. Jadi pertama kali siaran. Satu televisi dan negara di luar Italia membeli hak siaran. Betul. Pertama kali. Tahun 91. Tapi kan artinya di sana sudah broadcastnya udah jalan tapi. Udah. Oh mereka sudah. Tapi lokal. Untuk lokal ya. Iya. Jadi untuk tayang televisi lokal kali ya. Iya betul. Kan di sana kan pay TV Pak. Dia nggak free to air. Semua harus beli pay TV. Jadi ketika kita minta itu, mereka nggak pernah siaran di langit gitu, nggak pernah. Dan waktu ngurus itu mereka kaget. Ada kok negara yang mau beli. Dan itu pertama kali saya beli Pak, bersama tim. Emang iya. Pasti dia bilang ini ada orang gila ini. Bukan di Eropa pula kan? Benar. Ya. Dan itu Pak ya pertama kali siaran, langsung kedua ketiga kalinya dibajak, di hijack sama Thailand, Hong Kong, Qatar, Kuwait. Itu semua tuh Arab tuh Pak, Jazirah Arab itu ngambil siaran itu dari kita punya pet. RCTI itu kan gila Pak, petnya sampai kemana-mana, bocor kan. Diambil kok RCTI, semua orang nonton di Bangkok, di mana gitu. Tapi ketahuan ya? Ya akhirnya ketahuan kan, kita ditegur, nggak boleh. Akhirnya kita suruh encrypt Pak, suruh scramble. Tapi nggak nuntut mereka gitu ya? Enggak, kita susah ya Pak ya. Itulah saya juga sampai terkenal di mana-mana karena ada nama saya tuh Pak di credit title. Itu paling lucu. Terkenal di mana? Karena dia bilang, oh kamu ya, katanya. Jadi waktu ketemu ada pertemuan Asia Pacific Broadcasting Union gitu. Oh kamu ya Linda ya, namanya selalu ada. Kok kamu tahu dari mana? Mereka ngebajak. Nonton di bajak Pak. Oke, nah sekarang kita ngomong khusus nih soal broadcast. Jadi Mbak Linda ini itu punya pengalaman, tapi saya susah ya menjelaskan ini istilah ini broadcast. Jadi kira-kira gambarannya mungkin Mbak Linda ini menangani event-event besar gitu ya. Yang paling terakhir multi event saya. Multi event ya. Iya. Yang paling terakhir itu PON. Terus kemarin Asian Games 2018. Lalu yang internasional apa? SEA Games 2011 Palembang. Itu terus Islamic Solidarity Game 2013 juga Palembang Jakarta. Oke. Oh, jadi ini untuk event-event nasional, internasional multi ya. Di Indonesia. Iya. Belum menangan yang di luar. Biasanya saya ikutan produksi. Oh, ikutan produksi. Iya, setiap SEA Games saya bawa tim produksi untuk bantu mereka. Tapi dibayar. Tim produksi di berbagai negara ya, mau SEA Games yang di mana ikut jadi tim produksi. Nah, Mbak Linda cerita apa itu sebetulnya? Itu kerjanya gimana sih? Menarik Pak, seru banget.
Kenapa saya dibilang spesialis di multi event? Karena beda. Kalau single event Pak, semua bisa bikin kok. Bikin artinya buat produksinya itu gampang, mudah gitu ya. Hanya perlu satu set. Oke. Satu set ini. Biar penonton tuh ngerti. Jelasin dulu yang disebut single event itu apa, yang disebut multi event itu apa ya? Single event itu cuma satu misalnya cabur. bulu tangkis doang, iya, gitu ya? Satu cabang olahraga. Kalau multi udah berbagai cabang olahraga. Kayak kemarin kan Pak, itu 37 cabang olahraga di Papua. Oh, dan itu kan tempatnya beda-beda. Betul, itu yang keahlian saya adalah itu. Jadi kalau 37 cabur, kita cuma ngambil 26 cabang olahraga dan itu live berbarengan. Dan itu yang namanya multi event Pak, broadcast untuk itu. Dan itu keahlian Mbak Linda. Ya, saya mengatur lah. Sebenarnya kan itu tim Pak. Tim ya. Gak mungkin saya sendiri. Ya, cuma kan yang mendesain itu kan. Iya, desainnya ya. Otaknya lah ya. Karena nggak gampang. Kalau untuk single event gampang Pak, tinggal kita perlu misalnya bulu tangkis kita pakai berapa kamera, let's say 12 kamera, udah semua pakai beauty lah segala macam. Nah kalau di multi Pak, ya itu kita harus ada namanya host broadcast. Jadi semua yang multi itu Pak, dari semua caburnya misalnya ada 15 misalnya, dari venue masing-masing produksi satu set, kemudian mereka lempar ke host ini, ke kita bilangnya broadcast center. Nah, broadcast centernya itu harus ada apa? CDT. C-nya adalah kontribusi ya, contribution, terus D-nya itu distribution, dan satunya lagi T-nya itu adalah transmission. Jadi kontribusi dari mana? Dari semua venue dilempar melalui apa? Melalui fiber optik atau melalui satelit. Ada dua, kayak kemarin kita banyak cuma pakai satelit. Karena kemarin banyak juga fiber optiknya belum berfungsi banyak ya gitu loh di Papua. Nah, kalau model kayak SEA Games kita kemarin ya? SEA Games atau Asia Games? Yang sebagian di Jakarta, sebagian di Palembang, itu apa itu? Iya sama. Asian Games kan? Iya, Asian Games. Ini sama, kemarin itu PON itu benar-benar mirroringnya Asian Games. Kenapa? Karena kita ada 4 klaster Pak. Itu berat banget, 4 klaster. Klaster itu apa aja? Satu klaster di kota ya, jadi 4 kota. Oh, oke. Yang satu di Jayapura ada 2, kabupaten dan kota. Oke. Di sini ada 26 cabang olahraga. Iya. Terus di Merauke ada 6. Di Mimika ada 12. PON itu berapa cabang olahraga? 37 kemarin. Wow. Bapak nanti kaget ya, yang depan tahun 2024 di Aceh dan Sumut lebih gila lagi. Berapa cabang olahraga? Katanya mau 60. Saya nggak tahu deh, saya udah pusing dengerinnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, ini pertanyaannya, ini kan pantasan aja kalau di Indonesia ini cuma ada Mbak Linda. Kebayang ribetnya. Jadi ribet orang kayak Mbak Linda ini orang yang mau ribet berarti. Bener Pak. Gue bilang saya gila lah. Ya itu dia. Saya bilang orang gila. Sebetulnya sebelum Mbak Linda untuk menayangkan event kayak gitu itu gimana? Apakah kita pakai orang luar atau gimana? Itu gimana? Kita pakai orang luar Pak. Lalu kemudian tiba-tiba Mbak Linda nekat terjun di situ. Iya. Nah, gimana cerita Mbak? Bener sih Pak. Kebetulan waktu itu saya banyak dapat kesempatan dari RCTI ya. Jadi luar biasa dulu saya dikasih segala macam Pak. Untuk kerjain sendiri deh lo, pikirin sendiri. Oh, dari pengalaman di RCTI ini menjadi modal untuk ini. Tapi kan kalau di RCTI ini kan hanya untuk satu stasiun TV aja. Iya. Ya kan? Betul. Ini in-house. Benar, hanya ini aja. Ya, begitu kan? Saya keluar. Lalu kemudian berpikir sendiri. Saya berpikir, kenapa sih kita nggak bisa buat sendiri? Kalau misalnya ada multi event, kita mesti pakai orang luar negeri gitu loh ya. Ya memang kita harus belajar. Jadi waktu itu saya belajarnya dengan pergi ke setiap kali ada event besar Pak. Saya beruntung sekali. Saya benar-benar bersyukur saya dapat itu ya kesempatan. Saya ke Olimpiade. Dari 92, 96, 2000, 2004, 4 Olimpiade saya pergi. Dan itu nggak gampang.
karena kita produksi loh Pak. 92 kita produksi dengan segala kekurangan, keterbatasan saya bisa lalui. Di situ saya belajar. Oke, jadi Mbak Linda mewakili RCTI, iya, ikut katakanlah pergi meliput lah iya, kira-kira meliput, ya. Meliput lalu kemudian membuat program itu supaya dilempar ke Indonesia. Lempar ke Indonesia. Iya, jadi betul. RCTI menayangkan ke masyarakat. Dan itu ditayangkan live. Live. Dan untuk pertama kalinya bukan hanya news, Pak. Kalau news kan semua gampang bawa satu ini enggak. Itu benar-benar program utuh gitu loh. Program utuh dalam arti kalau di venue-nya sendiri olahraganya bertanding pasti ada dong yang buat ya dari sana, misalnya waktu itu di Barcelona. Tapi kami buat produksi apa? Kita buatlah dari tubuhnya pertandingan ya, kita bikin opening, terus kita ada break, kita ada closing, terus kita bikin lagi wawancara, kita bikin profil, kita masukkan itu Pak. Mulainya dari situ, di situ saya belajar. Oh, untuk sebuah multi event itu harus seperti itu. Saya banyak belajar waktu itu dari TV3 Malaysia. Mereka baik banget dan banyak bantu saya dan banyak juga ngajarin hal-hal yang kita nggak pernah duga bisa bohongin pemirsa Pak. Gimana tuh? Saya pernah bohongin pemirsa. Gitu. Iya. Dibilang live padahal nggak live. Itu gimana? Itu saya pertama kali Pak, saya nggak ngerti. Istilahnya gini Pak, saya diceburin, saya nggak tahu waktu itu. Sampai saya nggak enak nih ngomonginnya, semua orangnya udah nggak ada lagi ya. Sama TVRI bersama-sama. Saya nggak ngerti Pak, saya nggak tahu teknik Pak. Saya dijeburin pergi ke broadcast meeting dunia. Terus dibilang nih, RCTI, TVRI Indonesia mau pesen apa aja. Kan kita mesti pesen Pak, kayak kita pesen, kita mau pergi, kita pesen nih makanannya, ada nasi, ada ini, ada itu. Itu menunya. Jadi dia bilang, Indonesia, kamu butuh ruangan? Butuh, yes. Nah saya didampingin sama orang TVRI. Dia bilang ini, Lin, kau nanti kalau aku bilang yes, kau bilang yes. Kalau aku bilang no, kamu bilang no. Saya kagak tahu Pak isinya apa. Itu namanya kuesioner setinggi gini Pak. Itu teknik. Jadi saya ikutan. Iya, Madam Linda? Yes, ini. Tahu nggak Pak? Di hari hanya di Barcelona, saya cuma berlima dapat akreditasi. Which is saya bawa orang semua yang tidak mengerti. Gak ngerti olahraga, kebayang dong Pak. Saya bawa, iya tim RCTI, kan pada gak ngerti olahraga dulu. Jadi saya bawa ini semua, lu ikutin gua aja. Saya bawa Desi Anwar untuk buat feature 30 menit. Dia kan jago, bahasanya bisa 7 kan. Ci, lu buat ya, gua gak mau tau. Obrak-abrik Barcelona. Udah dia bikin. Lu 5 hari aja di sana ya, terus lu pulang lagi. Kan lu gak ngerti olahraga. Oke, katanya dia bikin Pak, keren banget Ola Barcelona tuh. Judul programnya 30 menit. Udah gitu Pak, yang sampai saya di sana shock banget. Dapat ruangan cuma 23 meter persegi Pak. Untuk berdua sama TVRI. TVRI 5 orang, saya 5 orang. Tahu nggak Pak? Namanya lesehan. Kursi nggak ada, meja cuma 1, teleponnya 1 intercom. Jadi di broadcast center itu, kemudian cuma dapat video audio kabel 35 channel waktu itu, terus monitornya 1 Pak. Waduh. Jadi kita nggak bisa siaran langsung Pak, nggak ada satelit. Jadi waktu yang saya ditanya yes no itu, saya nggak tahu Pak. Oh, ternyata jadi dikerjain sama teman-teman. Iya, dia juga nggak ngerti sebenarnya Pak. Oh, sama-sama nggak ngerti nih. Saya sedih loh Pak, tuh almarhum. Ini siapa menuntun siapa? Tahu nggak Pak, benar-benar mau nangis. Saya nangis sejadi-jadinya waktu saya lihat mati nih. Sementara RCTI dengan gembiranya menjual Pak, habis semuanya. Kita siap waktu itu sampai bikin training. Semua tuh Pak, kalau sekarang mau lihat siapa jagoan jadi presenter yang terkenal apapun, semua mulai dari RCTI Sport. Oh iyalah. Semua dilatih sama kita, training. Bukan TVRI ya? TVRI yang mentraining kita, dia nggak pernah mikir Pak. Kita masukin semuanya di dalam diklatnya dia.
dilatih oleh diklatnya. Jadi waktu itu saya kaget nih, nggak bisa, saya nangis ya Pak. Gimana cara saya nangis di lorong gitu ya. Saya lagi nangis gitu, dihampiri oleh TV3 Malaysia, terus Singapura, Linda, what happened? Katanya, kamu kok nangis? Katanya. Saya bilang, tahu nggak? Saya bilang, Share, namanya Share Kawijirim tuh, saya nggak lupa sama Matthew George. Ini nggak ada apa-apa, saya nggak tahu, nggak ada satelitnya. Mana? Dia lihat kuesionernya yang itu semua. Linda, crazy you katanya. Ini nggak ada, kamu nggak punya satelit loh, kamu nggak punya unilateral katanya. Kan ada unilateral dan multilateral Pak. Unilateral nih kayak kita sekarang gini nih unilateral, kita sendirian. Kalau multi itu rame-rame. Jadi ditaruh di langit, nonton semua sama. Tapi kalau kita mau tampil berduaan gini, kita namanya unilateral. Kita mesti apa? Kita booking satelit, space sendiri. Bayarnya first 10 minutes biasanya $800. The following minute hitung lagi tuh Pak, $4 misalnya. Itu nggak ada Pak. Saya nangis begitu. Udah kamu diam, tenang. Kebetulan TV3 Malaysia tuh dilalanya Pak, dia bawa SNG sendiri, satelit. Udah nih, gue punya nih. Lu mau nggak airtime gue katanya? Boleh, cepat sekarang. Berapa banyak kamu punya udah jual? Saya bilang 120 jam. Saya waktu itu berani Pak jual 120 jam. Jadi saya booking sama dia, sama TV3, dikasih waktu, nih kamu ikutan di studio sini, udah diam-diam aja nggak usah bilang TVRI katanya, kita bikin. Udah Pak, jadi saya waktu itu Pak, telepon Jakarta sama Kebon Jeruk dan Kebon Sirih. Boleh nggak nih bayar $110.000? Semuanya, servisnya. Dikasih Pak, langsung jalan Pak. Saya nggak pernah tidur Pak, tidurnya 2-3 jam sehari. Karena di Jakarta 3 shift, saya sendirian. Sama satu, saya punya temen juga almarhum, bekas TVRI, Mbak Sulin, itu dia jago ngedirect, sama dia berdua. Yang saya belajar di situ, yang menipu itu Pak, adalah ketika opening, kita kan nggak punya satelit, gimana mau tampil sendiri, stand up begitu. Dia bilang, Linda, besok ada itu general rehearsal kan dress rehearsal kan komplit tuh Pak, dan dijual karcisnya. Kamu besok diam ya, stand up ya, di depan Coliseum, sama kamu punya partner, satu lagi presenternya dari SCTV, waktu itu kita RCTI SCTV, Agus Wijaya, udah kamu stand up, kamu dress up gitu, nanti kamu bilang, 30 menit lagi kamu ini akan dibuka, saksikan ini. Terus saya kan banyak orang yang nonton tuh Pak, pada hai, bilang say hi Indonesia. Itu Pak, kita bungkus 10 menit, kita lempar ke Jakarta, diedit di Jakarta, ditempel sama Ola Barcelonanya, Desi Anwar. Kaget Pak TVRI, kan dulu cuma sama TVRI berduaan. TVRI shock Pak Ishadi, dia langsung telepon yang ada di Barcelona, itu Pak Lukman Praikto, udah almarhum juga. Kue ketipu, kue kok bisa dapet dia live katanya, unilateral lagi katanya. Itu si Linda kenapa bisa dapat? Kenapa kalian nggak dapat? Langsung saya diparanin Pak sama semuanya yang di TVRI. Lu kebohong lu ya. Itu Pak, itu saya belajar. Ternyata tuh TV banyak bohongnya juga. Tapi kita kalau bohong, kita nggak bisa benar-benar yang nggak ada data gitu, nggak ada fakta. Itu yang saya belajar. Lain waktu jadi wartawan tulis Pak, cetak. Kita kan bisa suka minjem-minjem dari yang lain, kata si Anu. Kalau di TV mana bisa Pak? Bisa, iya betul. Mesti ada visualnya. Itu yang saya belajar. Di TV kamu nggak bisa bohong. Itu aja. Jadi ini luar biasa ya pengalaman yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan Bapak nggak bosen nih ya, udah ini justru sesuatu yang luar biasa. Nah, saya pingin ini sekarang tadi cerita soal Mbak Linda di Indonesia itu kan pengalaman yang mengajarkan Mbak Linda sampai sekarang menekuni profesi yang langka. Dan ini kan belum ada ini nih, belum ada. Iya, belum ada. Saya bilang
Yang saya pengen sekali ada successor saya ya, yang menggantikan sebenarnya ya. Apa namanya ya, mungkin, tapi emang mesti ini sih Pak, emang siap-siap capek gitu ya, siap sabar gitu ya. Saya apalagi kalau misalnya maaf urusan sama pemerintah ya, kalau uangnya pemerintah kan, kita kan semua hati-hati ya. Iya, dan pasti belakangan, nggak ada yang di depan kan? Nggak ada lah. Nah, itu yang saya mau tanya. Untuk apalagi untuk multi event, itu kan kebayang satu resource-nya, ya kan? Betul. Butuh manusia yang banyak untuk mengerjakan itu. Betul. Yang kedua, ini peralatan nih. Betul. Peralatannya satu mahal-mahal. Betul, Pak. Lalu kemudian untuk mengkonekkan ini tadi dari satu daerah, ini satu di mana, satu di mana, kayak satu di Palembang, satu di Jakarta, ini semua dikonekkan. Itu satelit ya? Iya, fiber optik. Fiber optik. Nah, itu untuk peralatan itu Mbak Linda punya sendiri atau gimana itu caranya? Enggak Pak, saya nggak punya peralatan. Oke, nah terus cuma punya gimana? Kepala aja. Oke, nah terus gimana? Itu Pak, nggak ada Pak di dunia ini. Kalau dibilang waktu itu nih, saya cuma nyomot Pak Yusuf Kala. Ingat saya waktu Asian Games, saya dimarahin gini. Saya panggil Pak, saya di istana. Emang nggak bisa ya Mbak Linda bikinnya TV Pool Indonesia? Ini benar, dia hebat tuh Pak. Dia ingat saya bilang saya butuh 486 kamera Super HD. Ini benar segini. Waktu apa? Waktu Asian Games. Saya butuh 1.900 kru, saya bilang. Malahan 2.000 kru. Dia bilang, ini kamu nggak salah. Enggak Pak, saya bilang. Emang nggak bisa kita punya gini? Emang nggak bisa nih stasiun TV punya satu? Terus saya ingat sekali, saya bilang di Indonesia yang punya HD itu terbatas, saya bilang. Untung ada Wisnu Tama Pak, Net TV. Dia bilang gini, saya mau bantuin mbak saya nih katanya. Saya kebetulan orang broadcast kata dia, Pak kalau yang punya kebetulan semuanya dari hulu sampai hilir itu udah high definition itu adalah Net TV. Net TV. Tapi Pak, kalau saya pinjemin ke Mbak Linda, saya nggak siaran 3 bulan Pak, katanya. Baru kaget Pak JK. Oh gitu? Iya. Oh jadi nggak bisa ya Pak Wisnu ya? Nggak bisa Pak. Dan kita nggak punya orang spesialis itu olahraga. Nggak ada. Hanya ini satu-satunya ini. Jadi emang nggak gampang Pak. Saya bilang saya director aja yang benar-benar yang mendirect ya Pak ya, kayak sutradaranya itu di olahraga. Paling yang bagus tuh nggak ada 10 Pak. Saya bilang kalau cabornya ada 20 aja kita setengah mati. Susah loh Pak. Karena belum tentu semua kameramen dan juga director itu suka olahraga. Apalagi dia mesti tahu rules-rulesnya. Itu yang saya pelajarin. Yang saya sangat sayangkan juga ya Pak ya, baik di media cetak maupun di TV sekarang, mereka nggak pernah mau belajar rules of the game dari pertandingan. Itu bedanya sama kami waktu dulu jadi wartawan. Oh itu beda generasi? Iya beda Pak. Saya minta maaf sama teman-teman anak-anakku di bawah saya. Saya bilang anak-anak, saya bilangnya anak-anak, kalian nggak bisa kayak saya. Sampai kapan kalian Uber juga nggak bisa kayak saya. Kenapa? Saya belajarin dari semuanya. Dulu Pak nggak boleh nulis Pak kita salah. Kan orang aja kalau bilang apa tuh namanya sampai lupa di sepak bola bukan corner kick. Kalau kita ini ada istilah kan Pak. Dia salah aja kan nggak boleh. Kalau kita dulu mana boleh di Kompas Pak. Oh iya ya. Oh bego loh dibilang gitu. Nah iya ini Mbak Linda. Berarti kan broadcast untuk multi event itu kan itu level kesulitan yang paling tinggi saya kira ya. Iya betul. Ya, dari semua event. Atau apa yang paling sulit kan nggak ada kan? Iya itu paling sulit broadcast itu. Ya kan? Karena kan itu menggabungkan, memadukan begitu banyak cabang olahraga secara bersamaan. Iya. Nah itu yang ini kan kayak Olimpiade. Iya. Kayak kita PON lah ya. Iya. Itu kan itu sulit. Nggak gampang. Berarti kalau Mbak Linda untuk menjadi event organizer satu acara jangan nggak olahraga, di luar olahraga itu berarti udah kecil dong. Iya,
Tapi kan misalnya inilah IO apa gitu ya. Bisa sih, konser bisa, tapi katakanlah. saya nggak mau, Pak. Katakanlah konser saya lah. Saya nggak bisa. Lain ya? Lain. Nah, tapi kan dari tingkat kesulitannya ini dong. Iya, tapi apa ya? Saya berani bilang bahwa olahraga lebih susah ya, Pak. Ya, itu dia. Dibanding sama itu, karena kalau konser kan itu kan ininya hanya di situ. Di kan, situ Pak? aja betul. Kalau olahraga, Bapak kebayang nggak untuk waktu kemarin Asian Games untuk maraton, kebayang nggak berapa kameranya? Pakai apa aja? Kita pakai helikopter, kita pakai motorcycle yang ada satelitnya. Itu nggak gampang, Pak. Kita aja belum punya, saya bawa dari sana semua, dari luar negeri. Oh semua. Jadi peralatan ini dari luar negeri. Oke. Jadi untuk kayak seperti kemarin PON ya, itu dari luar negeri juga. Kita kumpulin nih, Pak, yang ada di lokal. Nggak cukup. Nggak cukup, Pak. Seluruh Indonesia dikumpulin nggak cukup. Kenapa ya? Bapak lihat opening closing ceremony bagus? Saya bilang itu karena spider cam. Satu kamera yang digantung, dia ada slingshotnya, dia bisa kemana-mana. Beda, Pak, mau pakai drone atau mau apa? Spider cam-nya berapa? Kemarin nyewanya 2 miliar. Nggak, berapa kamera itu? Itu satu kamera, dia modelnya kayak ini Pak, ini kayak gini, dia terbang ke sana kemari, nanti dan dia bisa gini. Itu bisa dikendalikan ya? Pakai itu ya, jadi dan mau ngambil di ini betul, yang mana. Dia itu bisa kemana-mana kan? Oke. Itu kelebihannya opening itu. Kalau nggak pakai itu agak susah Pak. Jadi kalau kita lihat kemarin waktu Asian Games itu gagal, waktu pembukaan, penutupan itu karena kecanggihan Mbak Linda memainkan itu ya? Iya, itu benar-benar di bagian opening closing ceremony OCC. Dan itu didesain, Pak. Ya, kita bilang kita itu campur tangan dari orang asing juga. Oh ya, artinya jadi Mbak ada Linda ininya. Disupport oleh. Kalau saya kemarin tuh bagian saya cuma benar-benar tukang produksinya, Pak. Tapi yang mengemas semuanya itu ada sendiri. Ya, artinya Mbak Linda yang perintahkan kan, ini luar biasa. Iya, ini emang ininya aja. Oke, dia bilang, oh butuh itu. Saya bilang berapa butuhnya nih, karena uangnya gila nih. Kemarin aja untuk opening closing ceremony itu Pak, produksi di situ aja ya, untuk broadcastnya ya, itu 15 miliar sendiri. Saya sih terus terang aja. Tapi untung orang bisa mengerti gitu, biaya begitu besar. Kan gini loh, ini kan imajinasi kita ini kan sangat terbatas. Sulit membayangkan gitu, lalu tiba-tiba angkanya segitu besar. Makanya saya diperiksa berkali-kali, Pak. Oke. Itu nggak gampang. Iya, karena orang kan lihat di televisi kan seolah-olah gampang aja kan, sederhana. Padahal mengerjakannya itu dan itu tidak banyak. Nah, betul. Di seluruh dunia ada berapa banyak yang punya keahlian kayak Mbak Linda? Banyak sekali, Pak. Sebanyak apa? Ini kalau lihat Mandalika besok nih, lucu. Ini saya baru aja karena saya lihat di Twitternya teman saya yang jadi direktur di Trans 7, itu kan anak buah saya dulunya. Dia bilang, ini si Sergei Aroyo katanya. Dia pengen ketemu bapaknya tuh si Manel yang tadinya punya Dorna itu, pengen ketemu saya, pengen ngajak makan. Dia bilang pertama kali, dia masih ingat, dia kasih foto yang waktu kita di Sentul. Ada di Twitternya teman saya ini. Saya kaget tadi malam. Nah, itu apa yang terjadi di Sentul? Di Sentul itu kan kita MotoGP, Pak. Sebelum ada di Sepang, sebelum ada di Singapura ya, Formula One dan sebagainya, itu udah ke Sentul, Pak, tahun 96. Oh, jadi kita ini sebetulnya udah lama ya? Udah lama. Loh, kenapa Indonesia itu nggak terus menjadikan itu? Ya, banyak lah, Pak. Tahun 96, Pak, saya nggak pernah bohong. Di Sentul kita turunkan 3 obi van, 1 helikopter, dan 1 zeppelin balon. Kita pakai waktu itu 27 kamera. 96 berarti Mbak Linda masih di RCTI dong? Iya, itu kebetulan saya yang pegang juga. Sebagai RCTI atau sebagai? Sebagai RCTI lah, Pak. Oh, sebagai RCTI. Kalau nggak di RCTI saya nggak bisa begini, Pak. Oke. Gitu. Jadi itu pengalaman saya waktu itu, saya belajar dulu 95-nya dibawa oleh satu ini rokok, belajar di ini Jerez Spanyol untuk MotoGP, kemudian di Assen di Belanda.
Saya ketemu pertama kali Valentino Rossi itu belum di nomor yang besar, masih 125 cc. Dulu kan 125, 250 sama 500. Jadi masih anak nakal lah di jalanan lah. Ngobrol saya di Heres. Tahun 2023 itu akan ada Piala Dunia usia 20, under 20 di Jakarta. Di Indonesia. Ada 6 stadion, 6 kota. Kita terpilih menjadi tuan rumah. Nah, Bapak bisa lihat. Siapa yang dipakai? Nah, belum tahu. Jadi ini nanti si tender FIFA, dia akan lihat, Pak. Dia akan pilih nih, akan menjadi partnernya siapa di lokal, tapi dia sendiri bawa tim, Pak, untuk menjadi host broadcast. Dan Mandalika nanti begitu juga? Mandalika udah pasti Dorna. Saya juga nggak pernah mau jadi mereka ini. Punya. Dia punya sendiri, Pak. Tapi nggak mau jadi mitranya? Mungkin bukan di dalam ininya. Saya pengen mungkin di pre-eventnya, di yang lainnya. Kebetulan nanti di Mandalika pada saat itu akan ada bola voli pasir. Sekarang saya mainnya ke bola voli. Nah kan tadi ini generasinya Mbak Linda udah generasi senior, belum ada yang muda nih. Nah gimana dong? Nanti kalau nggak ada lagi? Ada sih Pak, kali belum pada menonjol aja. Oh gitu ya? Belum mungkin ada ya, tapi saya bilang harus ada ya. Harus itu gimana caranya supaya muncul yang baru? Itu dia, yang sekarang yang kemarin ada di PON itu usianya juga udah semuanya di atas 40 ya. Bahkan di atas 50 lah gitu loh. Memang mesti ada sih. Ya tinggal sekarang siapa yang mau aja yang kayak saya. Gitu. Terus apa? Ini Mbak Linda tidak mendidik? Itu, saya sebenarnya suka ngajarin Pak. Cuma ya orang nggak tahan kali ya. Kan kita ngurus begini Pak. Oh ya, ini anginnya saya bisa besar bayangkan. Loh, Pak. Anginnya besar. Anginnya besar sekali. Mungkin punya kemampuan, tapi ini soal jaringan juga kan? Iya betul. Ya kan? Itu yang paling penting. Saya kira itu. Lalu kemudian networking, benar. Ya. Dan supaya bisa dipercaya oleh orang luar juga kan, betul. Itu nggak mudah juga. Saya kira itu tantangan. Tapi saya kira Mbak Linda punya tanggung jawab. Ya kita ini ya Pak ya, mau nggak mau ya. Saya cuma jaga dari dulu, saya belajar banyak. Saya terima kasih banget sama Pak Yakob ya, Tama ya, Kompas. Kenapa Pak? Belajar jujur dan belajar tidak minta. Itu yang penting. Nah, ini kita mau di penghujung. Ini sekarang kita sudah masuk ke era baru nih, di era digital ini. Kalau dulu kita ngomong jam siaran itu kan hanya kita ngomong televisi aja, televisi konvensional nih. Nah sekarang itu sudah media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Sekarang kalau saya itu kalau nonton Indonesia Open di Bali ini nontonnya di YouTube. Iya, emang. Ya kan? Nah itu gimana itu peralihan dari televisi ke sini, lalu gimana dari sisi broadcastnya? Itu Pak, kalau dari sisi broadcastnya sama. Itu tetap produksinya ya produksi yang sama, produksi besar gitu loh. Biar dia kita nontonnya di YouTube atau live streaming, dia tetap produksinya setting untuk free to air, untuk televisi besar. Kalau dia ada di YouTube kan dia tinggal kasih ke platform YouTube aja Pak, platformnya mereka. Tapi dari sisi biayanya gimana dong? Selalu kalau namanya gitu ininya dari sponsor Pak. Dan hak siar. Tapi pemasukannya gimana? Kalau dulu kan kita bisa bayar gitu ya. Nah, kalau model kayak gitu nanti ke depan gimana dong? Itu dia Pak, saya juga lagi pikirin. Jangan salah. Saya bingung Pak beneran. Terus terang, saya orang broadcast ya, bener-bener sebenarnya purely broadcast. Sampai saya suka gini, gila ya namanya media sosial. Bener. Karena enak aja semuanya Pak, padahal tuh mahal loh Pak semuanya. Ya itu dia kan, nah kebayang tadi yang saya dengar ceritanya. Nah kalau model kayak gini ke depan, nah terus gimana dong biayanya itu? Itu dia. Nah, atau ada mekanisme lain nanti? Kalau sekarang kan kalau sama YouTube kan biasanya kita dapat lagi Pak. Kalau udah dimonetize kita dapat uang. Tapi kan nggak sebandi monetize-nya YouTube. Itu yang YouTube olahraga iya. Kalau lihat YouTube-nya itu selebriti Pak. Tapi itu nggak sebanding juga menurut saya. Iya benar sih. Event sudah 1 juta. Kebayang Mbak?
Itu kalau untuk biaya untuk broadcast satu kegiatan, apalagi kalau multi event tadi. Betul. Makanya kalau multi event itu Pak harus ada free to air. Dan saya yakin Pak, di satu titik orang akan kembali lagi ke konvensional. Saya percaya. Oh begitu. Iya. Ya Bapak lihat dong, mode aja, baju aja semua kan balik lagi. Apa-apa balik lagi semuanya. Kita nggak tahu Pak, anak-anak muda sekarang yang dibilang tim apa tuh namanya mager ya, apa males gerak gitu. Itu kan semua lihatnya enak dari ini, dari apa namanya laptop lah, dari iPad, dari apa. Saya yakin ya satu saat mereka mau nggak mau ya akan kembali ke konvensional karena kan proses Pak. Saya melihat anak-anak sekarang maunya instan. Saya hadapi loh Pak, semuanya. Saya sampai bilang gini, gila ya, kamu pikir sukses itu instan? Nggak ada, saya bilang. Semua harus dimulai dari bawah. Saya marah kalau anak ada yang ngelamar kerja pengen langsung jadi apa. Kamu siapa? Saya bilang. Mulailah semua dari bawah. Akan beda dengan kamu mau jadi hebat langsung. Nggak ada, saya bilang. Belajar dari cerita Mbak Linda tadi, mulai dari bawah sampai ke hari ini, apa pesannya kira-kira untuk saya anak-anak pesannya kita? Saya semua bisa dipelajari. Bohong saya bilang, nggak perlu misalnya mau jadi apa, yang penting mau belajar. Saya belajar semuanya. Saya dulu narik-narik kabel loh Pak di RCTI. Saya masuk, saya mulai semuanya dari bawah. Disuruh-suruh apa saya mau. Itu ya, kalau kita mau mengerjakan apa aja, itu kita bisa. Saya bilang semua sama anak-anak kemarin yang di PON juga waktu perpisahan atau apa, kalian bisa kayak saya loh, kalau kalian mau. Ini apa yang kayak saya ini terbuka loh, saya bilang. Kemauan Pak. Terus apa lagi? Ya apa ya, persistensi, apa bener-bener ini ya. Total gitu. Iya, total, kegigihan ya. Kegigihan. Iya, itu perlu banget kalau. Dan tidak menyerah kali Pak. Tidak menyerah ya. Sama selalu saya bersyukur aja, itu aja. Mimpi harus Pak. Kalau nggak punya mimpi, nggak usah jadi orang. Saya bilang ke banyak orang, lo kalau nggak punya mimpi, sekarang anak-anak Pak ya, cucu-cucunya bilang, kamu mimpinya apa? Oke nggak apa-apa jadi dokter atau apa. Dulu juga kita juga gitu kan jadi dokter. Tapi asal punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi, artinya nggak pernah mikir kan? Kalau nggak berani bermimpi aja udah susah deh. Iya. Orang harus berani mimpi, itu aja. Oke, Mbak Linda luar biasa. Makasih loh Pak. Ini obrolan yang luar biasa dan buat saya ini menambah pengetahuan yang sangat banyak. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang menonton obrolan galeri hari ini. Dan sampai jumpa lagi di acara Galeri Opini Sebastian berikutnya.